Pandemi virus COVID-19 masih belum mereda. Hal tersebut diperparah dengan adanya mutasi virus yang menciptakan varian-varian baru. Salah satu varian yang saat ini penyebarannya sangat membahayakan adalah COVID-19 varian Omicron. Dibandingkan beberapa varian sebelumnya, varian Omicron memiliki waktu penyebaran yang jauh lebih singkat. Maka dari itu, pemerintah menekankan pemberian vaksinasi booster sebagai langkah penghentian penyebaran serangan Omicron. Yang dikhawatirkan saat ini adalah disiplin masyarakat yang mulai menurun dengan tidak melaksanakan vaksinasi menjadikan ancaman virus baru ini semakin menyebar luas. Maka dari itu, untuk menghadapi fenomena tersebut, mari kita simak pendapat dari Bapak Ketua Satgas Penanganan COVID-19 MUI Pusat, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Bapak Asrul Tanjung. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Moga-moga kita selalu sehat dan terbebas dari COVID ya. Amin. Nah, pertanyaan pertama Pak, bagaimana pandangan MUI terkait perkembangan kasus COVID-19 yang saat ini sempat meningkat? Yang pertama tentu selama hampir 2 tahun ya, sudah 2 fase ya. Kita berharap fase ketiga ini jangan sampai terjadi. Ini sudah hampir 2.000 ya, baik yang termasuk yang dibawa dari luar. Nah, untuk itu kita harapkan masyarakat lebih waspada, lebih menahan diri, termasuk misalnya kebijakan perjalanan ke luar negeri. Hemat saya ditahan dulu. Kenapa? Karena keselamatan diri kita lebih utama dari yang lain-lain. Karena nyawa itu nomor 1 ya, bahkan dibandingkan dengan ibadah, nyawa nomor 1. Termasuk misalnya berpergian untuk umroh, memelihara nyawa kita lebih utama. Kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana penanganan pandemi sampai saat ini, Bapak? Saya melihat kerjasama antar pemerintah dengan masyarakat ya, termasuk Polri, TNI ya, dengan Ormas, Muhammadiyah, NU, bahkan Majelis Ulama Indonesia itu berjalan cukup bagus ya, meskipun di lapangan ada terjadi hal-hal yang tidak sinkron ya, kita paham. Saya melihat sudah cukup baik ya. Pemerintah sangat konsen ya, di dalam penanganan ini, dan ormas Islam termasuk MUI juga melakukan sosialisasi himbauan-himbauan tentang pentingnya penanganan COVID, termasuk prokes yang ketat, tidak hanya di masjid, musola, pondok, gereja, tetapi juga di pusat-pusat kerumunan. Apa misalnya di pusat-pusat hiburan, ya, di mal-mal. Nah, kita minta pemerintah memperketat dengan berbagai cara. Karena apa? Karena kalau sudah menjalar COVID ini akan menjadi beban bagi kita semua. Bebannya itu tidak hanya beban kesehatan, tetapi juga beban sosial. Apa misalnya? Berdampak kepada pendidikan, berdampak kepada ekonomi, berdampak kepada bahkan kepada pertahanan dan keamanan kita. Jadi dampak dari musibah dunia ini sangat besar. Untuk itulah Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada seluruh komponen bangsa ya, untuk sama-sama memahami, menahan diri dan saling mengingatkan. Tidak boleh bosan untuk mengingatkan bahaya COVID, dan jangan tidak percaya. Kan ada yang mengatakan musibah itu dari Allah, Allah yang tentukan kita mati atau tidak. Iya betul.
Tapi tawakal ilallah itu wajib hukumnya, bertawakal kepada Allah. Yang dimaksud dengan bertawakal itu pertama, kita bersungguh-sungguh menjaga diri, memakai masker, mencuci tangan, kemana-mana bawa disinfektan, bawa hand sanitizer, ya, menjaga jarak dan sebagainya. Ini kan doktrin Islam, kebersihan. Ya, yang kedua, ya berusaha bersungguh-sungguh. Ya, termasuk MUI berusaha bersungguh-sungguh untuk selalu menghimbau, mengajak, ya, itu berusaha. Kita secara pribadi, individu, kelompok juga menghimbau masyarakat itu. Langkah kedua, ya, baru yang ketiga berserah diri. Ya, tidak ujuk-ujuk berserah diri, enggak. Ya, harus lakukan dua langkah ini, barulah kita berserah diri kepada Allah. Ada yang juga mengatakan itu buktinya sudah keras, prokesnya masih kena. Nah, itu baru kehendak Allah. Ya, jadi sunatullahnya itu berarti itu menjaga diri, berusaha. Nah, kalau sakit berobat, ya, semaksimal mungkin. Ya, betul musibah dari Allah, tetapi kita juga diberi kewajiban untuk melakukan perlawanan. Nah, perlawanan itu 3 tadi, kira-kira begitu. Selain perlawanan tadi dan berusaha, apakah menurut Bapak vaksin booster ini cukup efektif, Bapak? Ya, jadi kita sudah merasakan, ya, kita bersyukur, ya, kerja keras pemerintah bahu-membahu tadi yang saya sebut, ya, target vaksin kita dibandingkan negara-negara lain lebih bagus, ya. Nah, booster ini penting. Siap. Dan sudah dimulai. Nah, ini saya himbau kepada pemerintah, ya, tadi kepada pemerintah saya himbau supaya keluar negeri ntar dulu. Nah, ini kan ada perdebatan yang cukup tajam. Saya minta segera di booster. Nah, tetapi bagi umat Islam, gunakanlah booster yang halal. Kenapa? Karena yang halal sudah ada. Ya, bagi yang Islam. Bagi non-Islam, ya silakan aja. Misalnya di Sumatera Utara, yang non-Islam, non-Muslim, pakai booster yang tidak halal nggak apa-apa. Atau di Jawa, ya, ada sebagian kecil pakai yang non-halal. Atau di Bali, di NTT, Papua, dan lainnya. Nah, supaya apa? Supaya umat Islam yang besar jumlahnya tidak ragu-ragu di booster. Jadi saya minta betul kepada DPR, kepada Menteri Kesehatan dan menteri-menteri terkait, di samping booster-booster yang ada, siapkan juga yang halal. Supaya masyarakat menjadi lebih nyaman. Sehingga tidak ada lagi halangan untuk MUI mengajak masyarakat, ayo berbondong-bondong. Dan Majelis Ulama Indonesia siap membantu pemerintah untuk booster ini. Nah, tapi tentu karena sudah ada yang halal, kita prioritaskan yang halal. Insya Allah MUI akan bantu. Baik. Ya, bantu sosialisasi, bantu mendakwakan, bahkan membantu ikut memvaksin. Nah, itu sudah kita lakukan. Sering itu, ya. MUI sudah berkali-kali melakukan vaksin dengan ormas-ormas Islam, dengan pondok-pondok, bahkan dengan Polri dan TNI, kira-kira begitu. Untuk membuat masyarakat Muslim semakin semangat untuk vaksin, apakah ada fatwa tertentu, Bapak, supaya masyarakat itu lebih semangat untuk vaksin gitu? Ya, sebenarnya fatwa sudah banyak. Oh iya, Pak. MUI itu saya lupa ya jumlahnya, termasuk menjaga jarak saat sholat, ya. Bagi zona merah tidak usah dulu sholat berjamaah, sudah ada. Menghimbau untuk vaksin dan lain, sudah banyak. Jadi perangkat fatwa yang dibuat MUI itu sudah sangat lengkap. Nah, tinggal bagaimana pemerintah bersimbiosa dengan berbagai elemen untuk lebih diperkuat sosialisasi, lebih diperkuat himbauan ke tokoh-tokoh. Nah, banyak tokoh-tokoh ulama lah yang awalnya menolak,
kemudian menerima kan? Iya, iya. Itu kan sudah terjadi. MUI mengajak, baik melalui media bahkan personal, MUI sudah lakukan itu. Jadi harapan saya ya, mari pemerintah kita galakkan lagi. Tapi itu yang umat Islam jangan dipaksa untuk vaksin yang tidak halal. Oh iya sih. Kecuali dulu, kalau dulu kan kondisinya darurat. Iya. Sinovac tidak cukup ya. Iya. MUI membolehkan pakai Pfizer, pakai apa lagi tuh? Ada beberapa lah. Nah, untuk booster ini karena sudah ada yang halal, kalau nggak salah Zivivac. Jadi sudah ada dua, Zivivac dan Sinovac. Nah, suntikan di antara dua itu yang halal bagi umat Islam. Kira-kira begitu. Oh, iya. Untuk rencana Bapak sendiri ke depannya kira-kira ada? Nah, prinsip Majelis Ulama Indonesia bersama Ormas Islam siap membantu dalam segala hal. Ini baik untuk sosialisasi, untuk edukasi, untuk eksekusi. Di kelapangan pun kita siap, ya. Majelis Ulama siap bersama pemerintah untuk eksekusi di lapangan. Ya. Nah, jadi ini kepentingan nasional, kepentingan dunia, dan kepentingan keselamatan umat. Kira-kira begitu. Untuk yang terakhir, apakah Bapak ada saran yang singkat dan efektif untuk kita semua agar terhindar dari berkembangnya virus tersebut? Ya, ada beberapa langkah ya, tadi juga sudah saya singgung. Yang pertama, ya kita dakwahkan umat. Artinya kita tidak boleh bosan untuk mengajak prokes tadi. Baik. Kita sosialisasikan. Yang kedua, yang belum vaksin, segera vaksin, termasuk yang booster. Yang ketiga, menjaga prokes. Ya, jadi tempat-tempat ibadah sediakan sabun, disinfektan ya. Kalau perlu pemerintah siapkan masker, siapkan hand sanitizer di pondok pesantren, di gereja, di masjid, di kuil dan sebagainya. Tokoh-tokoh agama juga harus turun, dan MUI siap untuk mendampingi bahkan membantu secara langsung pemerintah, membantu secara langsung negara. Siap, insya Allah siap kita. Jadi tadi untuk kesimpulannya, pertama dakwah, kedua booster, dan ketiga prokes. Betul, tiga itu ya. Terima kasih Bapak atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Sama-sama. Demikian Bincang Velox kali ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari acara kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.